Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagungi karahayun mugi kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para pencinta channel Gus Ismu yang berbahagia, pada saat ini saya akan menyampaikan nasihat emas Syekh Ali Jabir yang ke-6. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, untuk nasihat Syekh Ali Jabir yang ke-6 ini tentunya berkaitan dengan salah satu surat yang disebut dengan surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat yang ke-67 dalam urutannya di Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Surat Al-Mulk diambil dari kata muluk yang terdapat pada ayat pertama surat ini yang artinya kerajaan atau kekuasaan. Surat Al-Mulk juga disebut dengan surat At-Tabarok yang artinya Maha Suci. Ada beberapa keistimewaan jika kita mau mengamalkan surat Al-Mulk tersebut. Yang pertama, mendapatkan syafaat dan ampunan dosanya. Salah satu keistimewaan surat Al-Mulk yang akan diperoleh bagi pembacanya adalah syafaat yang artinya sebagai suatu pertolongan kelak umat Islam akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari Nabi Muhammad SAW, ternyata surat Al-Mulk bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan mengamalkan isi kandungannya sehingga diampuni dosa-dosanya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya bahwasanya suatu surat di dalam Al-Quran mempunyai 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampuni oleh Allah dosa orang itu, yaitu Tabarakalladzi biyadil mulk, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Untuk keistimewaan yang kedua, Nabi sangat senang jika surat ini berada di hati orang-orang mukmin. Kesenangan atau kebahagiaan pastinya memiliki ukuran dan patokan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Sebagai umat Islam tentunya memiliki keinginan untuk memberikan rasa senang kepada Nabi kita Muhammad SAW seperti melalui membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain melalui sholawat, Nabi Muhammad SAW juga sangat senang jika surat Al-Mulk sering dibaca dan diamalkan isinya sehingga mampu memberikan ketentraman hati bagi pembacanya seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, saya kemari supaya surat ini Tabarakalladzi biyadil mulk terdapat di setiap hati orang mukmin. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Untuk keistimewaan atau keutamaan yang ketiga, menyelamatkan dari siksa kubur.
Setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian dan akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Selain siksa api neraka yang begitu panas, manusia juga akan mendapatkan siksa kubur untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan selama ia hidup di dunia. Salah satu yang bisa memberikan pertolongan siksa kubur adalah amal yang dilakukan seperti membaca Al-Quran, yakni membaca surat Al-Mulk menjadi salah satu dari beberapa surat yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadil muluk setiap malam, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bersabda yang artinya, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, yaitu surat yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudaraku hadirin rahimakumullah, untuk keistimewaan yang keempat, Allah akan menetapkan 30 kebaikan, 30 ampunan kejelekan, dan ditinggikan 30 derajat. Sungguh ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Kenapa? Setiap manusia pasti menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan, bahkan pada saat kita sedang istirahat, ampunan dan kebaikan akan kita dapatkan apabila kita rutin membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Selain ampunan dan kebaikan, Allah akan menaikkan derajatnya masing-masing 30 kebaikan, 30 ampunan. Keistimewaan lain surat Al-Mulk, bagi pembacanya ia akan mendapatkan naungan malaikat dan menolak siksa kubur dan mahsyar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bahwasanya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan pembacaan itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 kejelekannya, ditingkatkan baginya 30 derajat, dan Allah mengutus seorang malaikat dari para malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun. Surat ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar, yaitu Tabarakalladzi biyadil muluk. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Saudaraku yang berbahagia, untuk keistimewaan yang kelima, mampu memberikan syafaat pada hari kiamat. Selain mampu menyelamatkan dari siksa kubur, memberikan ampunan dan menetapkan kebaikan dan menghilangkan kejelekan bagi pembacanya, surat Al-Mulk juga dapat memberikan syafaat pada hari kiamat dan mengeluarkannya pembacanya dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, bahwasanya satu surat
dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkan dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarok. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau menghasankannya juga dihasankan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami. Itulah 5 keutamaan surat Al-Muluk. Selain kita tahu keistimewaannya, mari kita secara perlahan belajar secara rutin membaca serta mengamalkannya isi kandungan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat dari surat Al-Mulk yang kita baca. Saudaraku yang berbahagia, berkaitan apa yang saya sampaikan tersebut, nasihat Syekh Ali Jabir yang ke-6 ini adalah kita upayakan untuk selalu membaca surat Al-Mulk sebelum kita melakukan tidur pada malam hari. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Wallahu alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.